Kita masuk materi ini sudah, bahwa bulan Ramadan yang telah menghampiri kita kali ini dan di tahun ini, tahun 1446 ini, marilah kita jadikan sarana untuk berlomba-lomba, fastabikul khairat. Nah, ini tadi juga disebutkan fastabikul khairat, supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung dalam perniagaan, dalam berdagang. Kita dengan penggenggam alam semesta, sinten? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mempelajari ini, maka kita menjadi orang yang beruntung. Perniagaan kita. Nah, pernikahan kita dengan Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam Quran surat As-Saffat ayat 10 dan 11. Nanti Bapak Ibu bisa dirujuk ke surat As-Saffat ayat 10 dan 11. Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, yang namanya dagang ini. Disebutkan ya ayyuhalladzina amanu. Disebut lagi orang iman ini. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Sukahkah kalian aku tunjukkan suatu perniagaan, suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Nah, ini pengen selamat buatan? Oh, pengen selamat. Nah, ini. Kemudian disebutkan lagi, tu'minuna billah, berimanlah kepada Allah. Alhamdulillah kita menjadi orang yang beriman. Ini pertama syaratnya adalah iman. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya berjihad di jalan Allah. Berjihad, ngaji niku nggih jihad. Mulane jihad itu ngaji dina Ahad. Jihad pagi, jadi pengaji Ahad pagi PDM Purbalingga. Alhamdulillah. Jihad. Tapi makna yang tersirat adalah kita memang sedang mencari ilmu, adalah suatu jihad kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebut lagi bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwamu. Dengan harta dan jiwamu. Jiwa kita hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hartanya seperti tadi disebutkan, harta kita kalau yang namanya harta bisa bermakna digunakan untuk keperluan yang dibutuhkan oleh orang lain yang membutuhkan. Nah, niki. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itulah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Alhamdulillah kita jadi ngerti, kita pagi hari ini sedang berniaga, berdagang dengan Allah. Mudah-mudahan kedatangan kita di pengajian ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah. Amin ya rabbal. Kemudian lantas apa saja orang yang beruntung di bulan Ramadan ini? Nah, tentunya tidak di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan ya banyak keuntungan. Namun di bulan Ramadan ini karena kita materinya di bulan Ramadan, ya maka diantaranya adalah yang pertama, orang-orang yang beruntung di bulan Ramadan ini adalah orang yang mengetahui keutamaan dan nilai
bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang memiliki banyak keutamaan, banyak keistimewaan, dapat banyak keuntungan, karena di dalam bulan Ramadan ini juga banyak rahmat, rahmat tentu ya. Kemudian ada barokah, maghfirah, dan pahala yang disiarkan agar diraih oleh orang-orang yang berpuasa karena didasari iman karena Allah. Sing ora iman ya ora bakal oleh orang. Nah, itulah keuntungan bagi orang-orang yang berpuasa. Sekaligus kalau kita sebagai orang beriman ini tahu peluang yang akan diperoleh di dalam bulan Ramadan. Ada peluang. Selain itu juga orang yang berpuasa juga rajin berzikir, membaca Al-Quran. Pun pinten juz? Salah. Juz nama apa? Oke, moga-moga sini 9 harinya ya, ya nanti dikenepi sampai sore ya 9 juz. Nah, kan begitu. Karena 1 juz ada berapa? 10 lembar. Sebelum sholat fardu 1 lembar, sesudahnya 1 lembar, sehingga 2 lembar setiap waktu sholat, sehingga mudah-mudahan di sehari bisa 1 juz. Mudah-mudahan. Bapak Ibu yang saya hormati, orang yang berpuasa selalu menjaga diri untuk selalu berbuat baik seperti sedekah. Nah, tadi ada kesempatan bersedekah. Tebar salam, santun tutur katanya, dan berakhlak mulia. Juga dengan berpuasa selalu menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Bapak Ibu sudah tahu yang membatalkan puasa. Maupun hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Agar kita menjadi orang beruntung. Bapak yang saya hormati, maka keuntungan utama bagi kita ya dari puasa ini yang diwajibkan oleh Allah akan dibalas atas ibadah kita yang mengiringnya juga. Ada tidak hanya puasa tapi juga sholat tarawihnya, zikirnya, kemudian yang lain-lainnya ini adalah mengiringi kita puasa, sehingga mudah-mudahan ini bisa menjadikan kita untung yang berlipat-lipat di bulan Ramadan. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, ketika kita berzikir, terutama ketika kita akan menghadapi buka puasa, itu ada zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sebelum buka, mohon berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah, wa a'udzu bika minan nar. 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah, wa a'udzu bika minan nar. Terus Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Maha Pengampun, suka mengampuni dosa, maka ampunilah aku. Jadi kesempatan yang baik jangan dilupakan sebelum buka puasa. Aja gugup, ngewis kurang menit-menit menjelang final, cek, tapi sempatkan untuk berdoa. Bisa di tempat sholat atau di masjid, di mana saja kita bisa kesempatan untuk mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahimakumullah, dalam rangka kita berharap kepada ridho Allah Subhanahu wa taala, kita puasa ini tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja dan jima di siang hari dan berdiri malam untuk sholat tarawih,
diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita melaksanakan puasa, tarawih semuanya adalah untuk mendapatkan ridho ikhlas karena Allah SWT. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini jelas kita berkali-kali mendengarkan kultum di masjid-masjid yang disampaikan yaitu. Karena apa? Untuk menuntut kita agar kita hanya berharap kepada Allah, ikhlas karena Allah. Wahtisaban. Maka barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan penuh pengharapan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Akan diampuni dosanya yang telah dahulu. Tapi dosa-dosa kecil, dosa besar bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita melaksanakan malamnya dengan qiyamul lail atau salat tarawih. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri sholat di bulan atau menegakkan sholat tarawih di bulan Ramadan karena keimanan dan penuh pengharapan akan diampuni dosa-dosanya yang telah kita bisa masuk surga karena dosanya diampuni. Ya nurung diampuni masih mampir di mana? Di nerakanya Allah SWT. Oleh karena itu kesempatan buat kita untuk bisa terus bersungguh-sungguh untuk melaksanakan baik puasanya maupun qiyamul lailnya. Dan termasuk keutamaan bulan Ramadan adalah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Nah, ini keutamaan juga. Idza jaa Ramadan, jika bulan Ramadan datang atau tiba, kemudian disebutkan lagi wa futihat abwabul jannah, maka dibukakan pintu-pintu surga. Dan dilanjutkan wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Nah, ini keuntungan buat kita. Ya, dari hadis ini jelas bahwa dibukanya pintu-pintu surga di bulan Ramadan, hal ini karena banyaknya amal soleh. Amal soleh yang mengiringi daripada kewajiban kita, baik itu siamnya maupun qiyamnya. Sehingga dia dapat masuk surga. Jadi masuk surganya, pintu-pintu dibuka ini, abwabul jannah ini adalah karena banyaknya amal soleh. Sing mau deh orang tahu sholat nang masjid, sing mau deh orang tahu nih. Lah bulan Ramadan pada tekan, walaupun dia untuk melatih mereka agar mereka terus dengan sholat tarawih berlanjut dengan sholat wajib yang mestinya. Tapi kadang-kadang sholat tarawih bisa, sholat wajibnya malah orang bisa kebalik, bener ya, kebalik. Tapi bukan apa-apa. Artinya bahwa Allah Maha mengetahui kaitannya dengan gerak-gerik manusia. Maka kita yang beriman mestinya terus berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati ini dalam jalankan agama, agar kita jangan seperti mereka yang hanya sholatnya sepisan, mana maning sing sholatnya sepisan setahun sekali gitu. Pimpin do malah.
Idul Fitri karo Idul Adha. Nah, niki ya anak, tapi ya ora sethithik, ora sethithik. Bapak Ibu yang saya hormati, wa wulikot abwabun nar. Ditutupnya pintu-pintu neraka di bulan ini disebabkan oleh sedikitnya maksiat yang dapat memasukkan ke dalam surga, ke dalam neraka. Nah, banyaknya maksiat yang bisa memasukkan ke dalam neraka. Maka akibat mereka ini masuk ke neraka. Sebagaimana difirmankan di surat An-Nazi'at, An-Nazi'at ayatnya 37-39. Wa amma man tagha. Adapun orang-orang yang melampaui batas, fa'atharul hayatud dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiya ma'wa, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Nah, ini perbuatan-perbuatan maksiat tempatnya di neraka jahim. Kemudian yang ketiga yaitu ya, wasufidatis syayatin. Setan-setan itu dibelenggu di bulan Ramadan. Tidak mampu untuk menggoda, menyesatkan manusia, menjerumuskan manusia ke dalam kemaksiatan. Oleh karena itu, inilah keutamaan yang Allah berikan kepada orang beriman. Mudah-mudahan bisa mengambil peluang daripada keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Bapak Ibu rahimani rahimahullah, keutamaan-keutamaan yang lain ini akan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari dengan Ramadan ini kita sebagai orang beriman tahu bahwa dengan puasa akan mendapatkan pahala yang tak terbatas. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim, disebutkan kullu amal ibni adama yudha'aful hasanatu asru amsalihha ila sab'ami'atin tifin qala Allahu azza wa jalla ila sauma fa innahu li wa ana ajhi bihi wa ta'u syahratahu wa ta'amahu min ajli. Setiap amal anak Adam, manusia, itu akan dilipat gandakan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali. Jadi kalau kita sebagai anak Adam beramal soleh, akan dilipatkan pahalanya antara 10 sampai 700 kali. 70 kali, 700 kali. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, yaitu kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang memberi ganjaran orang-orang yang berpuasa meninggalkan syahwat dan makanya demi aku, kata Allah. Jadi kalau kita puasanya ridho Allah, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang terbatas, tidak hanya dilipatkan 10 sampai 700, namun bisa melebihi dari itu, tergantung daripada usaha kita untuk bersiam atau berpuasa sungguh-sungguh apa tidak. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Selanjutnya yaitu yang kedua, ini diantara apa niku keutamaan-keutamaan. Utamanya banyak, tidak akan saya sebutkan satu persatu lagi. Nah, ini ada juga keutamaan bagi orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu liso imi farhatani yarfahuma ida aftara fariha wa ida laqiya rabbahu fariha bisaumih. Bagi orang-orang yang berusaha ada dua kebahagiaan. Napa niku? Bahagia ketika saat berbuka dan bahagia di saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu. Bahagianya luar biasa. Kira buatan nggih, ngger jam wis seneng kurang sen menit.
kurang 5 menit, 4 menit, was sampai ada azan, rasanya bahagianya bukan main. Minum air putih saja, air bening, luar biasa nikmatnya. Apalagi ada tehnya, ada gulanya sedikit, wah, itu lebih bahagia lagi. Ceritanya niku mengke, ampun seniki. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu rahimanillah, itulah beberapa keutamaan yang tidak saya sebutkan lagi, ini masih banyak. Oleh karena kita nanti ora cukup waktunya, kita mengajak kepada yang kedua. Yang kedua adalah orang yang buntung di bulan Ramadan ini adalah orang yang melaksanakan puasa dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Tidak hanya perut dan untuk menahan lapar maupun haus, akan tetapi juga raga menahan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi tidak hanya menahan makan dan minum tok. Oke. Kalau hanya menahan makan minum sih anak SD kelas loro kayaknya minum mboten bisa niku. Oke. Putune kula menas niku pun siap siap menahan makan dan minum. Oleh karena itu kita sebagai yang sering mendengarkan apa yang disampaikan oleh para ustadz-ustadzah, sehingga kita mudah-mudahan bisa tidak hanya menahan makan dan minum, tapi juga menahan lisan kita dari berucap kata-kata kotor, kata-kata yang kurang tepat lah, dusta, dusta. Walau mungkin dusta itu bercanda, kita tidak boleh berdusta. Ghibah atau ngerasani orang, ini yang bisa merusak pahala puasa. Ini dari lisan kita. Jangan sampai lisan kita kemudian berkata-kata yang tidak diperkenankan. Kemudian dengan menahan mata dari memandang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kaitannya dengan setan gepeng niku nggih. Napa niku? HP niku. Yen panjenengan ngger bapak-bapak tak kaya wis ora telaten nengi HP niku. Sing sepuh-sepuh, sing di bapak-bapak muda ya seneng buka HP, buka Facebook lah niku. Wah, ini bahaya banget niku. Jadi matanya kita tidak bisa terkendali. Oleh karena itu dalam puasa ini kita tidak hanya menahan makan dan lapar dan dahaga, tapi menahan penglihatan mata agar kita terus terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melihat hal-hal yang baik saja. Menahan telinga dari mendengarkan yang tidak halal baginya, mendengarkan pembicaraan dosa, rasani atau mungkin berita dari WA yang saudara atau teman kita, kemudian diyakini dan sebagainya, ini adalah salah satu baca daripada WA-WA yang tidak diperkenankan. Kemudian mendengarkan pembicaraan orang yang bertengkar. Nah ini jangan sampai terjadi. Ada wong padu terungokna malah di video, loh disebar lah ini malah tambah-tambah. Wis mendengar di video diviralkan. Nah, ini dosanya berlipat-lipat. Oleh karena itu dengan puasa ini juga bisa menahan mata kita, lisan kita, telinga kita. Telinga, lisan, dan mata berpuasa sebelum berpuasanya perut dan kemaluan. Jadi sebelum puasa perut dan kemaluan ini kita puasa dulu, yaitu puasa telinga, lisan, dan mata kita. Karena seorang mukmin mengetahui bahwa tidaklah sempurna dalam mendekatkan diri kepada Allah, takur kepada Allah, dalam hal meninggalkan syahwat ini. Maka harus ditinggalkan. Bapak Ibu rahimanillah, makanya puasa agar kita bermanfaat buat kita yang puasa, maka Rasulullah mengingatkan di dalam sabdanya, malam yata' qola zur wal amala bihi wal jahla falaisa lillahi hajatun ayyata'a.
ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan keji dan berbuat keji, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya karena puasanya. Itu kaitannya dengan kalau kita masih saja suka tidak memelihara 3 alat tadi di dalam tubuh kita, lisan, mata, dan telinga. Rasulullah SAW juga menegaskan di dalam sabdanya yang lain, rubba sha'imi khabduhu min siyamihil ju'u wal atas wa rubba qaimin khabduhu min qiyamihi syahru. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan bagiannya kecuali lapar dan dahaga semata. Dan beberapa banyak orang yang seperti sholat tidak mendapatkan bagiannya kecuali hanya begadang saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. Jadi banyak, berarti banyak itu ya banyak. Banyak di antara saudara-saudara kita mungkin yang tidak pernah mendengarkan nasihat-nasihat ini, ya banyak yang puasa tetap ya gampang lah mereka. Tapi ngerkon sholat angin abot niku. Kemana-mana bisa datang, pergi kemana-mana jauh, bahkan ke luar negeri bisa, tapi ke masjid yang hanya beberapa langkah rasanya berat sekali. Kadang buatan kaprah niku. Oleh karena itu alhamdulillah kita jadi orang yang beriman dengan ringan melaksanakan siam sekaligus ringan melaksanakan qiyamnya maupun amalan-amalan yang mengiringi di dalam puasa maupun qiyam kita. Bapak Ibu rahimanirakumullah, yang ketiga yaitu orang yang beruntung di bulan Ramadan ini adalah orang yang mendapati hikmah dan ibadah puasa, yakni takwa. Nah, hikmahnya orang berpuasa tujuannya menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana yang tadi saya sebutkan dan kita mendengar di kultum-kultum masjid kita, sebutkan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian atau sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita uraikan ini, kata la'alla dalam Al-Quran memiliki beberapa makna. Di antaranya adalah makna taklil, alasan, dan tarojih indal mukhatab, yaitu harapan dari sisi orang yang diajak bicara. Ini ada makna taklil, yaitu dapat kita artikan bahwa alasan diwajibkannya puasa adalah agar seseorang berpuasa mencapai derajat takwa. Ini agar menjadi orang yang bertakwa. Kemudian dari makna tarojih, dapat kita artikan bahwa orang yang berpuasa berharap dengan perantaraan puasanya itu ia dapat menjadi orang yang bertakwa. Nah ini kemudian Imam At-Tabari menafsirkan ayat ini, Imam At-Tabari, maksudnya adalah agar kalian bertakwa, yaitu menjauhi diri dari makan, minum, berjima dengan wanita ketika puasa. Tapi malamnya boleh. Ketika puasa tidak boleh. Imam Al-Baghawi memperluas tafsirannya ini. Saya sebutkan ini karena untuk membandingkan, bukan kita tafsirkan sendiri, tapi atas dasar para ulama. Para ulama menafsirkan seperti Imam Al-Baghawi, yaitu dengan maksud mudah-mudahan kalian bertakwa karena sebab puasa. Karena puasa adalah wasilah menuju
takwa, jalan menuju takwa. Sebab puasa dapat menundukkan nafsu dan mengalahkan syahwat. Kita mau tunduk, orang mengikuti syahwat saja. Awan-awan walaupun ada mendoan nang meja dan itu halal, tapi kita tetap nahan, ora bisa. Orang kayak sing saudara kita yang tidak beriman, pokoknya nggak baru barang apa di haram halal di rumah ya jelas ini kapun atas. Nah, ini kata Al-Baghawi, dengan puasa itu menahan nafsu dan mengalahkan syahwat. Sebagian ahli tafsir juga menyatakan maksudnya agar kalian waspada terhadap syahwat yang muncul dari makanan dan minuman maupun jima. Nah, ini. Oleh karena itu, takwa ini adalah merupakan proses daripada proses akhir daripada puasa maupun ibadah-ibadah lain yang mengiringi bulan puasa. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman, ya, tidak hanya takwa ketika kita dong puasa toh, tapi puasa kita terus di mana-mana kita harus menjaga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah pernah bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, hendaklah setelah melakukan kejelekan, nah, engkau melakukan kebaikan yang dapat menghapuskannya, serta bergaulah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Nah, ini takwa. Jadi takwa tidak hanya nanti di bulan Ramadan saja, tapi setelah itu justru 11 bulan yang akan datang, itulah kelihatan daripada takwa kita melalui Ramadan tahun ini. Maka tidak dikatakan orang bertakwa jika seorang biasa melakukan sholat, puasa Ramadan ini, bahkan menunaikan ibadah haji ke Baitullah, sementara ia masih memakan riba. Ini jangan sampai terjadi. Wis kepengen takwa, tapi riba jalan terus. Kemudian melakukan suap maupun korupsi. Wis puasa selama sebulan, berpuasa malah orang berpuasa, berbuka ngerasani orang. Nah ini sudah bukan bertakwa namanya. Oleh karena itu bertakwa di mana saja dan kapan saja kita terus menjaga ketakwaan yang telah insya Allah dibentuk selama sebulan ini. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, selanjutnya yang keempat yaitu orang yang beruntung di bulan Ramadan ini adalah orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan siam atau puasa dan qiyamnya, berdiri sholat malamnya, juga amal-amal solehnya. Maka seorang mukmin pada hari-hari awal bulan Ramadan senantiasa bersungguh-sungguh. Kita tetap bersungguh-sungguh, walaupun ada di antara saudara kita pada awal-awal, pada 10 hari awal mungkin suka, tapi kok mulai pertengahan mulai sofe maju, nah, kita tidak, kita terus secara sungguh-sungguh dalam beribadah, dalam hal puasanya maupun dalam qiyamul lailnya, meningkatkan kesungguhan manakala di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bahkan lebih bersungguh-sungguh ketika di bulan akhir, di hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini. Sehingga kita jangan sampai di semifinal atau final, di final malah justru kelepesan.
karena pengaruh setan. Pengaruh setan mestine nggo tarweh tapi tarweh maring ngene mall lah niku. Mall golek di niku kebutuhan-kebutuhan lebaran. Padahal ya lebaran ya biasa nggih. Sejak dulu ya lebaran ya begitulah. Oleh karena itu mereka-mereka ini kadang-kadang pindah tarwehnya karena didesak ya yang lain sehingga ujung-ujungnya mereka diamu lainnya di mal-mal maupun ke pasar-pasar. Oleh karena itu, ibunda kita Aisyah istri Rasulullah SAW menjelaskan apa yang dilakukan Nabi SAW di 10 hari bulan Ramadan ini. Beliau menjelaskan an Aisyata radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ay al-asrul akhiru min Ramadan sadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Jadi kata ibunda kita Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila masuki 10 akhir dari bulan Ramadan, beliau mengencangkan tali sarungnya, dikencengkan, tali sepatu, ini mengencangkan. Artinya apa? Yakni meningkatkan amal ibadah di malam-malam terakhir 10 hari terakhir bulan Ramadan. Meningkatkan, meningkatkan amal ibadahnya. Kemudian wa ahya lailahu, ya. Kemudian menghidupkan malam-malamnya, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan istri-istrinya. Nah ini kebiasaan Rasulullah SAW di saat 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi sebagai orang beriman ketika tidak hanya di awal-awal Ramadan kita bersungguh-sungguh di bermujahadah, tapi justru di hari terakhir itulah yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita selama sebulan ini sia-sia gara-gara tidak sikapi, tidak bisa mengambil peluang di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bapak Ibu rahimani wa rahmatullah, demikian Rasulullah meneladankan bagi kita mengisi 10 hari terakhir bulan Ramadan agar kita berusaha maksimal, agar kita fokus untuk bisa mengambil peluang di bulan terakhir bulan Ramadan. Apalagi di akhir bulan Ramadan ada namanya Lailatul Qadar yang nilainya ibadah pada malam itu seperti pinter 1000 sebulan atau 83 tahun nilainya. Jadi kalau kita melaksanakan qiyamul lail mulai dari maghrib, lagi. Yang namanya malam Lailatul Qadar itu dimulai dari maghrib sampai sebelum waktu fajar. Maka jangan sampai kita lengah dari malam-malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya yang kelima yaitu orang yang beruntung di bulan Ramadan adalah orang yang berpuasa dengan memperbanyak tilawah Al-Quran. Karena apa? Karena Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahrul Quran. Pada bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan yang berisi petunjuk, menjelaskan diturunkannya Al-Quran ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhanal ladzi
unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya mulai diturunkannya Al-Quran sebagaimana petunjuk bagi manusia, sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan yang nyata yang menunjuk kepada kebenaran, yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Nah, ini Al-Quran ini. Al-Quran, keistimewaan diturunkannya Al-Quran dalam bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi manusia dari kegelapan menuju cahaya. Dengan kitab ini, Allah memperlihatkan kepada mereka kebenaran, yaitu Al-Haq dari kebatilan. Kitab yang di dalamnya terkandung kemaslahatan atau kebaikan dan kebahagiaan atau kemenangan bagi umat manusia serta keselamatan di dunia dan akhirat. Nah, hal ini sebagaimana Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, Allah menyanjung bulan puasa dibandingkan bulan-bulan lainnya, yaitu dengan memilihnya sebagai waktu diturunkannya Al-Quran. Tadi Ibnu Katsir mengatakan begitu. Jadi kalau menyanjung bulan Ramadan sebagai bulan Syahrul Quran, bulan diturunnya Al-Quran, maka ini menunjukkan bahwa waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang benar-benar memanfaatkan membaca bertilawah Al-Quran di bulan Ramadan. Sebuah kitab suci yang akan selalu membimbing orang muslim menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, ia menjadikannya imam akan selamat dengan izin Allah, namun siapa yang tak menghiraukannya maka cepat atau lambat akan mendapatkan kebinasaan. Ya. Bapak Ibu rahimani rahimahullah, ya, tentang tilawah Al-Quran ini, para sahabat dulu adalah generasi terbaik umat manusia atau umat Islam ini, yaitu generasi mereka adalah level pertama dan tertinggi dalam sanad ilmu dan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka praktek kehidupan mereka adalah cermin terbaik atas ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam kitab-kitab sejarah Islam tercatat ini, para sahabat mempersiapkan diri bahkan jauh-jauh 6 bulan sebelum bulan Ramadan, mereka berharap bertemu dengan bulan Ramadan untuk mengalokasikan waktunya untuk bisa memanfaatkan bulan Ramadan. Para sahabat kemudian sebagian besar waktu selama bulan Ramadan memperbanyak menghataman Al-Quran. Jadi tidak menambah ilmu. Para sahabat itu hanya jungkung menghatamkan Al-Quran. Oleh karena itu dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, menyebutkan di dalam kitab At-Tibyan fi Adabil Hamalatil Quran halaman 61, mayoritas sahabat Nabi Muhammad menghatamkan Al-Quran setiap 1 pekan selama bulan Ramadan. Jadi waktu itu paling tidak sepekan dalam menghatamkan Al-Quran. Kemudian Ibnu Mas'ud, nah ini para sahabatnya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari sekali selama bulan Ramadan. 3 hari sekali. Tapi beda dengan Imam Syafi'i rahimahullah, menghatamkan Al-Quran 60 kali selama bulan Ramadan. Kita tayang orang kober. Nah, ini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i 60 kali dalam bulan Ramadan. Kemudian, bagaimana sekarang
kita sebagai generasi di bawah ini, ya, kita bisa apa enggak meneladani para imam-imam ini. Walaupun para sahabat ada yang 3 hari, ada yang sepekan sekali, tapi justru Imam Syafi'i ini adalah uh, bisa 60 kali dalam sepekan atau sebulan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, inilah bisa memotivasi kita sehingga di hari yang ke-9 ini paling tidak ya 9 juz lagi. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an di ashabi." Bacalah Al-Quran sebab pada hari kiamat ia akan datang sebagai pemberi syafaat bagi pengembannya. Hadis riwayat Muslim nomornya 804. Wabibu rahimakumullah. Hadis ini di dalam Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, kitab Al-Fadhail, kitab keutamaan, disebutkan yaitu al-malazina liyalawatihi amilin bih, yang terus-menerus membacanya dan mengulanginya. Jadi setelah kita membaca, ya kembali lagi, mengulangi lagi, membaca, ulangi lagi. Oke. Kemudian keterangan dari Nushah Al-Muttaqin di dalam kitabnya halaman 394, Syafi'ian adalah memberikan syafaat dengan memintakan ampun pada saubil Al-Quran, memintakan ampun. Jadi kalau kita memberi syafaat, Al-Quran akan memintakan ampun, yaitu bagi sahibul Quran. Sahibul Quran adalah orang yang membaca dan mengamalkan hukum-hukum yang serta petunjuk dari Al-Quran, namanya sahibul Quran, atau keluarga Al-Quran, atau ahli Al-Quran. Itu namanya jadi orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan hukum-hukumnya. Jadi tidak hanya tahfidz Quran, itu, tapi dengan mempelajari maknanya kemudian mengamalkan isinya, itulah namanya keluarga Al-Quran, atau yang disebut tadi adalah sohibul Quran. Jadi sekali lagi, yang wajib hafal adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah lalu hafal. Monggo sholat, tapi jangan sampai dengan keterangan ini mengurangi untuk menghafal Al-Quran. Menghafal Quran monggo saja, tapi dengan harapan orang yang membaca Al-Quran bisa menjadi syafaat kalau Al-Quran itu dibaca kemudian diamalkan isinya. Sebagaimana kiai kita, Kiai Dahlan, kemarin sudah kita dengar ketika mendengar penjelasan di Wirasana itu, bahwa untuk memahami Al-Ma'un saja selama kita 3 bulan. Nah, 3 bulan baru bisa pindah ke ayat-ayat lagi. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita kaji pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan saya. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya dan Bapak Ibu semuanya. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.